Marlinawati adalah anggota parlemen dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Saat ini ia duduk di Komisi 10 DPR RI sebagai seorang wakil sekretaris yang menangani bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan nasional. Ia juga merupakan anggota Badan Musyawarah DPR RI. Perempuan yang lahir di Sukabumi tanggal 10 Maret 1973 ini mengenyam pendidikan dasar sampai menengah di kampung halamannya di Pelabuhan Ratu. Setelah lulus, kemudian ia melanjutkan kuliahnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan mengambil program studi pendidikan agama Islam dan lulus pada tahun 1997. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana dan berhasil meraih gelar doktor di bidang manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006. Di bidang pendidikan, ia menjadi pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Universitas Negeri Jakarta. Kita berjumpa lagi dalam Perempuan Parlemen. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan sosok perempuan parlemen yaitu Ibu Reni Marlinawati, anggota Komisi 10 DPR RI. Saya lagi menunggu beliau tiba di lantai 15 nih pemirsa. Mana ya Ibu ya? Assalamualaikum. Hai, Bayus. Apa kabar? Hei, baik. Wah, akhirnya kita ketemu juga. Lama nunggu ya? Ya, waduh, kita kan barusan habis rapat paripurna. Iya, Ibu kan sibuk, berarti kita harus langsung ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol di ruangan aja. Baik. Ruangan saya kata orang sih enak katanya. Penasaran, ayo kita ayo, mari. Ya, ini sudah supaya bersih, jadi ini kan tetap harus hijau. Tapi dindingnya dikasih yang putih supaya lebih terang gitu. Iya. Wah, ini ruangan saya. Bagus sekali, Bu. Ini semuanya kayak serba putih. Iya, jadi ketika saya kesini, saya duduk dulu. Ya, oke. Kita duduk dulu ya, Bu. Iya, jadi ketika saya jadi ketua fraksi, terus ruangan ini saya rombak, supaya lebih homey gitu ya. Kebetulan saya menyukai warna putih dan broken white, dan supaya kesannya lapang dan bersih aja. Sebetulnya ruangannya kecil. Ya kalau misalnya kan Ibu bilang supaya lapang, tapi ini benar-benar nyaman, bikin betah. Terima kasih. Tapi jangan numpang tidur di sini. Oh iya ya Bu, nanti saking betahnya jadi lupa pulang. Bu, kalau misalnya Bu ya kita sedikit banyak ngobrol-ngobrol, pasti kan juga pemirsa juga ingin tahu sebenarnya sosok Reni Marlinawati ini seperti apa sih? Sebenarnya kalau misalnya kegiatan sehari-harinya selain sebagai anggota DPR itu seperti apa Bu? Saya kata orang itu singa podium. Itu mungkin kalau di atas podium, iya. Tapi kalau di rumah, saya sesungguhnya kucing manis saja. Oh iya, jadi ada anggapan singa podium. Ya, kira-kira mungkin begitu. Karena apa? Karena mungkin saya di forum-forum kan memang memang tuntutan saya harus bersikap tegas, saya harus berani gitu kan. Tapi kalau di rumah ya saya biasa, ibu rumah tangga biasa yang saya harus nyapu rumah, saya juga ngepel rumah. Kalau Mbak nggak ada, saya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Jadi sama aja sebetulnya. Nah kalau misalnya kita bicara terlebih dahulu untuk masalah di kantor dulu atau kita bicara DPR RI Bu, kesibukan yang pasti dilakukan setiap hari itu apa? Kalau di kantor ini ada rapat tidak ada rapat, saya kan harus tetap ada di kantor. Karena ada banyak surat yang harus saya disposisi, ada banyak surat yang harus saya tanda tangani gitu ya. Jadi praktis pagi sampai maghrib itu saya stay di kantor gitu ya. Tentu selain rapat-rapat, yang rapat itu sehari bisa ada 4 sampai 5 rapat gitu ya. Belum lagi kadang rapatnya sampai dini hari dan itu udah biasa gitu. Nah kalau misalnya bicara kita tarik ke belakang, kok bisa Bu bergabung ke dunia ataupun terjun ke dunia politik Bu? Mungkin ya kalau dirunut ke belakang, memang saya ini sudah hiperaktif dari kecil ya berorganisasi. Jadi waktu masih SD, saya waktu itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halaman saya di Sukabumi.
saya tuh sudah aktif di Pramuka. Terus ketika ke SMP, saya sekolahnya di Sanawiyah, saya sudah aktif di Pramuka, sudah aktif di OSIS, sudah ikut kegiatan olahraga gitu. Jadi kalau ada lomba gerak jalan, pasti saya tuh jadi ketua regu, jadi pimpinan gitu. Nah, kalau misalnya tuh akhirnya pada saat memang dari awal, dari kecil lah kita bisa bilang rajin pramuka. Apakah memang semua yang misalnya kita dari awal udah bisa rajin pramuka, aktif di pramuka, terus kemudian juga rajin ikut organisasi juga memang ujung-ujungnya bisa terjun ke dunia politik seperti Ibu? Tidak semua. Ada juga yang dulu mungkin aktivis, tapi dia kemudian pas ibu rumah tangga berhenti total gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang politisi juga tidak dilatar belakangi oleh dia sebagai aktivis gitu ya. Tapi kebetulan saya bersyukur saya menikah juga dengan seorang aktivis, jadi suami saya aktivis. Jadi ketika hari ini saya terjun ke politik, ya betul-betul tuh karena dukungan suami gitu. Jadi praktis bagi saya sih ketika sudah berkeluarga, ketika sudah bersuami, maka ridho suami itu adalah segalanya gitu. Jadi kalau misalkan suami nggak ridho, nggak mengizinkan, tentu saya juga tidak boleh memaksa gitu ya. Dan bersyukur hari ini suami mendukung aktivitas saya di politik gitu ya. Jadilah saya hari ini seperti sekarang. Tapi yang pertama kali yang men-trigger bisa terjun ke politik itu saat kapan? Masih ingat nggak Bu? Waktu itu masih kelas 6 SD gitu ya. 6 SD? Betul, terus kelas 2 Sanawiyah waktu itu. Jadi satu melihat kampanye partai politik gitu. Ketika di televisi ada satu partai yang itu di-shoot tuh berulang-ulang gitu ya, jauh dekat seperti banyak gitu ya. Sementara ada partai lain yang padahal banyak tapi kesannya itu seperti sedikit. Saya bilang, ini kasihan ya gitu. Loh kok ini nggak adil sih gitu. Jadi dari situ dan itu tertanam cukup kuat rupanya di memori itu. Sehingga ketika saya mahasiswa, waktu itu saya sedang mengajak masuk partai politik gitu ya. Tapi karena memori yang tertanam waktu kecil ini ada partai ini, kayaknya waktu kecil tuh saya berpikir hanya gini, kasihan ya dia gitu. Kira-kira terdiskriminasi lah mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya. Itu tertanam gitu. Dan itu melekat sampai saya dewasa. Maka ketika saya selesai kuliah, tidak lagi aktif di organisasi mahasiswa, karena waktu aktif di situ kan saya harus independen, tidak boleh berpartai gitu ya. Lalu saya masuk partai politik, yang partai politik persis yang saya kasihani kita dalam tanda kutip gitu ya. Waktu saya kecil itu gitu. Ya betul gitu. Ya sampai hari ini kemudian saya terjun jadi pengurus. Ada salah satu tokoh partai politik waktu itu yang men-trigger saya cukup kuat. Beliau waktu itu adalah Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Pak Ali Marwan Hanan, almarhum. Beliau waktu itu menjadi Menteri Koperasi dan saya sempat membantu beliau gitu ya. Dan beliau banyak memberikan nasihat politik gitu. Jadi kalau terjun ke politik, yang pertama jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi harus konsisten gitu ya. Ada banyak pelajaran gitu. Itulah kemudian yang menghantarkan saya bahwa politik menjadi satu kendaraan untuk saya memperjuangkan apa yang saya cita-citakan selama ini dalam bidang pendidikan, dalam bidang kemajuan perempuan, kemudian tentu dalam memajukan juga pendidikan agama. Kalau misalnya sebenarnya ini serius banget ngobrolnya, iya, jadi kalau berat misalnya nih, soalnya tadi agak-agak mes sekali ya Bu ya, ternyata ini sebenarnya mulainya dari kelas 6 SD. Persis. Seorang anak kelas 6 SD yang melihat dari televisi yang ternyata memang mimpi itu bisa jadi kenyataan ya Bu ya, kalau misalnya ternyata partai politiknya yang sekarang memang Ibu bergabung di sini gitu. Dan kalau misalnya ya Bu ya, sekarang hampir semua pemirsa bahkan juga semua halayak publik tahu bahwa Ibu juga sekarang berada di Komisi 10 DPR RI. Dan ini mungkin bukan periode pertama untuk seorang Bu Reni duduk di Komisi 10 DPR RI. Apa yang akan Ibu lakukan untuk misalnya di periode sekarang ini? Periode kedua merupakan kelanjutan dari perjuangan saya pada periode pertama. Ada banyak hal yang pada periode pertama itu tidak berhasil saya perjuangkan gitu. Dan alhamdulillah sebagian pada periode kedua ini nyaris apa yang saya cita-citakan, apa yang saya perjuangkan itu nyaris sebagian sudah berhasil gitu ya.
Apa itu? Yang pertama tentu dalam bidang pendidikan. Gitu. Bagaimana saya ketika di luar, termasuk disertasi saya waktu itu yang berjudul Analisis Kebijakan Mutu Pendidikan Nasional, saya meneliti 4 kebijakan pendidikan 4 presiden gitu ya. Itu waktu itu saya berpikir, saya bilang satu-satunya untuk melakukan perubahan ini harus di DPR gitu. Dan periode pertama proses itu tidak mudah saya perjuangkan gitu. Dan hari ini tentu saya memastikan gagasan-gagasan saya, misalkan perjuangan tentang misi P3 terkait misalkan dengan politik legislasi, bagaimana kita memperjuangkan tentang pendidikan agama, memperjuangkan tentang larangan minuman beralkohol gitu ya. Intinya perjuangan kami untuk kepentingan umat Islam itu terus kami perjuangkan gitu. Dan itulah salah satu yang penting saya kira ya, artinya kita berada di DPR gitu. Jadi disebut tugas DPR itu berat, ya sangat berat gitu. Maka kalau saya selama di DPR alis tambah mengkerut gitu ya, bukan tambah memudah gitu ya. Itu karena beban tugas di DPR yang begitu luar biasa tidak ringan. Ya Bu, beban tugasnya memang tidak ringan, bahkan mungkin bisa kita bilang berat. Tapi kalau misalnya Ibu tadi bilang di periode pertama masih ada tuh poin-poinnya Yus yang belum tercapai, ataupun misalnya yang sedang diperjuangkan. Secara detail poin-poin apa aja Bu yang waktu periode pertama itu belum sempat terrealisasi, atau misalnya belum sempat memang dibuktikan atau bagaimana? Iya, dulu tahun 2010 saya kan pernah mengusulkan tentang 3 RUU. RUU tentang pendidikan diniyah, RUU tentang madrasah diniyah, RUU tentang pendidikan agama, kemudian RUU tentang pondok pesantren gitu ya. Jadi RUU madrasah, RUU diniyah sama RUU pondok pesantren gitu. Kemudian 2000 itu tidak bergerak sama sekali itu ya, karena mungkin saya juga awal waktu itu, jadi belum dapat respon apapun. Nah, baru pada periode kedua tahun 2015 persis awal periode, lalu saya mengusulkan kembali ke fraksi sebagai usul inisiatif gitu. Dan hari ini alhamdulillah ketiga RUU itu sudah berada di balik, walaupun kemudian terakomodir menjadi satu RUU, yaitu RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren gitu ya. Dan menurut saya itu kemajuan yang luar biasa gitu ya, karena apa? Kita tahu pendidikan pesantren di Indonesia itu merupakan pendidikan terlama dan tertua. Jauh sebelum Portugal dan Belanda datang, itu di Indonesia itu sudah ada sistem pendidikan yang waktu itu kalau di pesantren namanya, kalau di Jawa, kalau di Jawa namanya pendidikan di pesantren. Jadi di pesantren itu diajarkan seluruh ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama saja. Kemudian di Aceh namanya menasah, kemudian di Sumatera Barat namanya surau. Baru ketika Belanda datang, kemudian Belanda memisahkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Seolah-olah pendidikan agama di pesantren, pendidikan umum harus di sekolah umum. Maka sistem pendidikan yang ada sekarang praktis sesungguhnya itu sistem pendidikan warisan Belanda, di mana pendidikan agama dipisahkan dengan pendidikan umum. Nah, kita ingin mengembalikan gitu ya nilai-nilai karakter di dalam masyarakat Indonesia, salah satunya melalui penguatan dalam pendidikan agama gitu. Bukan hanya pendidikan agama sebagai mata pelajaran, tapi pendidikan agama sebagai satu institusi yang berada di madrasah dan pondok pesantren serta di lembaga-lembaga agama lainnya gitu. Kalau nanti tiba di dapil, setidaknya nanti harus mencakup atau bisa menyerap semua aspirasi dari konstituen. Sulit nggak sih Bu? Oh, dapil itu sesuatu banget. Karena apa? Yang pertama ketika dapil saya kan di Jawa Barat 4, Kabupaten dan Kota Sukabumi, itu tempatnya dekat. Kalau dari jarak tempuh dekat, tapi kalau waktu tempuh kadang-kadang bisa sama seperti umroh gitu ya, bisa 8 jam perjalanan kalau macet gitu ya. Jadi di Kabupaten Sukabumi, dapil saya Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas se-Jawa dan Bali gitu ya. Jadi luar biasa luas. Ketika kita turun ke dapil, orang nggak melihat apakah saya di Komisi 10 ataukah di komisi lain. Ketika datang ke dapil, mereka minta untuk buat jembatan, mereka minta bantuan untuk bangun masjid, mereka bahkan membantu minta bantuan untuk anaknya sekolah, untuk pokoknya kita ini problem solver lah buat kebutuhan mereka. Walaupun bagi saya
ini tantangan untuk kita lakukan proses pendidikan politik gitu ya. Jadi saya sering mengatakan yang melakukan prosesi pembangunan itu bukan DPR, itu adalah eksekutif gitu ya, pelaksana pemerintah. Tapi kalau DPR ini kan legislatif, jadi hanya pembuat undang-undang. Tapi masyarakat kadang-kadang tidak memahami, bukan kadang-kadang, banyak masyarakat yang tidak paham itu. Nah ini satu, ini ladang untuk kita, saya selalu semangat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu ya. Tapi yang kedua juga, tuntutan yang kemudian berlebih dari masyarakat tentu juga mengakibatkan kita juga tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, apalagi yang sifatnya materi gitu ya. Walaupun fasilitas melalui kunjungan kerja dapil, melalui reses, itu tetap kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan konstituen. Tapi apapun kondisinya, kita harus tetap merawat, menjaga konstituen gitu. Nanti kita kan ngobrol-ngobrol lagi, makin hangat aja pemirsa. Siap. Bukan hangat lagi, panas kalau udah panas, begini. Sudah hangat, soalnya memang ruangannya nyaman sekali Bu. Pemirsa jangan kemana-mana karena pastinya banyak hal menarik yang akan kami gali lagi dari sosok seorang Ibu Reni Marlinawati. Masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Debut Reni Marlinawati di bidang politik diawali sejak dirinya bergabung dengan salah satu organisasi mahasiswa. Ia pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana se-Indonesia. Pasca lulusan dari alma maternya, ia pernah menjabat sebagai Komite Perbankan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto. Saat ini ia menjabat sebagai sekretaris di pimpinan kolektif Majelis Nasional KAHMI. Ia juga menjabat sebagai ketua di Parmusi dan menjadi ketua PP Wanita Persatuan Pembangunan serta ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Berada di tengah-tengah pria yang dikenal tangguh di dunia politik, tak membuat Sri Kandi ini canggung, apalagi gentar menghadapi berbagai serangan yang dihadapinya. Bahkan keberadaannya di tengah politisi Senayan memotivasi dirinya lebih banyak memberi yang terbaik untuk masyarakat. Sang suami Muhammad Amin serta keempat anaknya yaitu Alivia Nadira Ada, Barik Zikri Hibatullah, Zaskia, Taskia Zahira Maulida, serta Sabita Adila Dahwa menjadi obat penambah energi yang baik dalam aktivitas dan karirnya yang dikenal padat serta tak mengenal waktu ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Perempuan Parlemen bersama Reni Marlinawati. Dan sekarang di samping saya, Mbak Yus sebagai reporter yang akan terus menemani pemirsa. Wah, ini dia nih pemirsa. Ini dia pemirsa. Kalau misalnya nih ya, emang agak deg-degan untuk misalnya saya secara pribadi bertemu dengan sosok perempuan parlemen yang multi talented. Semuanya bisa pemirsa. Jadi kalau misalnya tadi Ibu bilang ya, jadi singa podium bisa, jadi kucing manis juga bisa. Bakat terpendam. Bu, tapi memang dengar-dengar nih, atau misalnya benar apa enggak sih, selain memang jadi sebagai anggota DPR RI itu Ibu juga sebagai seorang dosen loh. Ya, 2 tahun di DPR saya masih sempat mengajar S2 di kampus, dan sekarang saya sudah tidak mengajar lagi. Memang saya sejak dulu kan saya memang sebetulnya guru. Jadi saya mulai mengajar mulai di level yang paling rendah gitu ya, di TK sampai kemudian saya ngajar di SMP, saya ngajar di SEMEA, saya ngajar S1. Dan 2 tahun di DPR saya juga masih sempat ngajar selama 2 tahun. Tapi kemudian energi saya tidak cukup kuat untuk saya terus mengajar gitu. Karena tadi kasihan juga kan mahasiswa, kadang kalau kita rapat sampai larut, jadi mereka akhirnya kan libur, jadi kasihan. Daripada
mereka nanti tidak memperoleh ilmu secara utuh dari saya, ya sudahlah, saya berhenti dulu. Pasti setiap hari isinya rapat, rapat, dan rapat. Ya begitulah. Nah kalau misalnya ya Bu ya, kalau di dalam komisi itu kan kita melihat tidak banyak sosok-sosok perempuan yang memang mengisi di komisi, karena memang kan keterwakilan perempuan di parlemen ya Bu ya. Bagaimana Bu, ada nggak sih pressure pada saat misalnya rapat komisi, perempuannya nggak banyak jumlahnya, sedangkan hampir dikatakan bahwa anggota DPR ini sebenarnya pekerjaan seorang laki-laki, ada yang mengatakan seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Saya ini mungkin karena sudah terbiasa berada di dalam dominasi laki-laki gitu ya. Saya beberapa kali memimpin organisasi yang 99% itu pengurusnya laki-laki gitu ya. Termasuk waktu itu saya menjadi ketua umum Forum Pasca Sarjana seluruh Indonesia. Itu mayoritas laki-laki. Jadi hari ini ketika berada di sarang penyamun itu bukan saya yang takut, penyamun yang takut sama saya kali. Malah kadang-kadang kebalik ya Bu. Kadang-kadang mungkin kebalik. Jadi bukan saya yang takut sama bapak-bapak, tapi mungkin bapak-bapak yang pusing kali menghadapi saya gitu. Tapi bagaimana sih Bu kita menempatkan diri kita, setidaknya kalau misalnya tadi Ibu bilang ya memang ya agak PR juga kalau misalnya kita bekerja di sarang penyamun. Bagaimana sih kita bisa memposisikan bahwa kita tuh memang seorang perempuan yang bekerja di sebenarnya ini pekerjaan untuk laki-laki, lebih banyak laki-laki yang berkecimpung di dunia ini. Ya, begini sebetulnya, kenapa di DPR itu harus ada perempuan? Dan kenapa kita punya afirmasi 30% di dalam undang-undang agar ada keterwakilan perempuan, 30% minimal di DPR gitu ya. Karena apa? Karena hampir seluruh perundang-undangan, seluruh konten kebijakan yang dibahas di DPR ini itu bersentuhan dengan perempuan, baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Sekarang sebutkan coba, ketika bicara ekonomi, ujung tombak yang bersentuhan langsung adalah perempuan. Karena apa? Karena perempuan mulai dari sektor domestik ada di rumah tangga. Ketika hari ini minyak naik Rp100, yang paling kena dampak esok paginya itu ibu-ibu. Ya. Kemudian bicara kesehatan hamil, kesehatan melahirkan, kesehatan anak, kesehatan ibu, itu bersentuhan dengan perempuan. Jadi intinya, kalau di DPR tidak ada perempuan, maka persoalan-persoalan perempuan ini pasti tidak akan ada memperjuangkan. Walaupun toh kemudian bapak-bapak dalam hal ini punya pemahaman tentang perempuan beda, secara psikologis tidak akan utuh. Jadi kan ada peribahasa begini, yang tahu perempuan hanya kita perempuan. Bapak-bapak nggak pernah tahu sesungguhnya perempuan itu apa. Kan kira-kira begitu. Itu artinya apa? Bahwa persoalan perempuan ini penting untuk diperjuangkan, dan yang bisa memperjuangkan itu ya harus perempuan. Kenapa 30%? 30% itu adalah batas minimal gitu ya, angka minimal keterwakilan perempuan. Walaupun sampai hari ini kita belum berhasil mencapai itu. Kita anggota DPR perempuan hari ini baru 97 orang gitu ya. Dan memang tantangan untuk kami semua juga sebagai perempuan, ketika perbedaan latar belakang, sehingga tidak semua perempuan ini showing up gitu ya, punya daya juang yang sama gitu ya. Terkadang juga ada kendala ketika kita bicara perempuan, tentang persoalan perempuan dengan perempuan pun kadang-kadang responnya tuh biasa-biasa saja. Jadi tantangan. Jadi tugas kita sebagai perempuan di politik itu ada dua. Yang pertama, bagaimana menyamakan persepsi gitu ya terhadap dengan sesama perempuan di dalam perjuangan yang sedang dilakukan bersama-sama gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada bapak-bapak bahwa persoalan perempuan itu sangat penting untuk terus diperjuangkan gitu ya. Karena ketika bicara perempuan itu bukan hanya ansih perempuan, tapi di situ ada generasi yang akan datang. Makanya saya bilang begini, kalau di muka bumi ini hanya ada perempuan, pasti peradaban manusia ini akan terus berlanjut. Tapi sebaliknya saya bilang, kalau di muka bumi ini hanya ada laki-laki, maka peradaban manusia ini hanya akan berlangsung 2 hari saja gitu kan. Itu artinya apa? Betapa pentingnya peran perempuan. Bayangkan coba ya, dalam agama Islam Rasulullah mengatakan bahwa al-ummah madrasatullah, ibu itu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Bahkan juga dikatakan bahwa perempuan itu adalah tiang negara.
Al-mar'atu ibadul bilad, fa idza salahat salahatil bilad, fa idza fasadat fasadatil bilad. Ibu itu adalah tiang negara. Jadi kalau perempuan rusak, maka negara akan rusak. Kalau perempuan kuat, maka negara akan kuat. Itu artinya apa? Artinya menjelaskan bahwa perempuan ini punya peran yang sangat penting di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam keberlanjutan sebuah negara gitu. Itulah kenapa peran perempuan menjadi penting. Nah, persoalan ini andaikan seluruh perempuan menyadari, maka pastilah perempuan ini akan berlomba-lomba untuk terjun dalam ranah publik gitu ya. Dan andaikan persoalan ini juga dipahami oleh seluruh bapak-bapak, pasti semua bapak-bapak juga akan mengizinkan istrinya untuk terjun di dalam ranah publik, terutama bidang politik gitu. Saya kira begitu. Bu, seorang istri juga, seorang ibu juga, pernah menjadi dosen juga, sekarang juga seorang anggota DPR RI, bahkan udah ketua fraksi ya Bu. Ini semua dengan peran-peran ini Bu, bagaimana bisa membagi waktunya Bu? Setidaknya bisa membagi waktu untuk di kantor pada saat juga berkarir, harus juga bagi waktu buat yang di rumah dengan keluarga. Bagaimana caranya untuk bisa kita seimbang setidaknya Bu? Jujur tidak mudah. Kadang ketika misalkan tuntutan ke dapil, kita kan hanya bisa memaksimalkan di luar waktu reses ke dapil itu hanya akhir pekan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Menjadi tidak normal memang ritme kehidupan kita gitu. Contoh misalkan ketika akhir pekan, kalau Mbak Yus mungkin setiap akhir pekan kan pergi dengan suami sendiri kan gitu. Kalau saya setiap akhir pekan pergi dan kumpul dengan suami orang gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kesempurnaan saya untuk tetap mendampingi anak-anak itu menjadi berkurang gitu ya. Karena ada kalanya ketika saya harus ke dapil, bahkan ada saatnya liburan, misalkan saya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Itu akhirnya anak-anak dengan ayahnya gitu. Sedih, berat sekali gitu. Tapi itu tadi karena komitmen kita dengan suami waktu awal saya menjadi DPR, suami mengatakan, Bunda jangan pikirkan urusan rumah, anak-anak urusan saya begitu. Jadi kita berbagi peran dengan suami gitu. Jadi sebelum jadi DPR, seluruh sektor domestik itu yang memerankan semua, suami hanya urusan pekerjaannya gitu. Nah sekarang kemudian situasi berbalik gitu ya. Jadi waktu yang lebih banyak di rumah hari ini suami, walaupun suami punya usaha sendiri juga gitu. Tapi bersyukur suami tidak seperti saat sebelum di DPR kan suami tugas di luar kota gitu. Nah sekarang beliau di Jakarta, jadi sudah relatif semua persoalan anak-anak, semua persoalan keluarga alhamdulillah tertangani dengan baik. Bu, tapi kan nggak bisa dipungkirin bahwa sebenarnya protes orang rumah ini pasti sempat ada atau pasti bahkan ada. Ini merupakan salah satu tantangan seorang istri bahkan seorang ibu. Setidaknya pada saat kemarin-kemarin masalah ini ada protes dari anak-anak maupun dari keluarga, bagaimana cara kita menghandle? Yang anak kan yang ke-1, ke-2 sudah kuliah. Kemudian yang ketiga itu kelas 3, kelas 5 SD, yang keempat TK kan. Jadi periode yang lalu saya hamil lagi gitu. Karena mungkin sudah tahu ya, sudah paham gitu ya. Jadi hari ini tuh mereka tuh nyaris tidak ada keluhan apa-apa gitu ya. Hanya memang yang paling kecil ini kalau saya lagi keluar kota, keluar negeri gitu ya, biasa malas untuk bicara gitu. Jadi protesnya itu saja gitu. Tapi selebihnya sih nggak ada gitu. Tapi sekarang kan udah mungkin udah ngerti juga. Jadi kalau pergi itu dijelaskan bahwa ini melaksanakan tugas ini. Gitu. Tapi kan sekarang ada video call gitu. Jadi ya relatif mudah lah sekarang tiap hari kita saling tatap muka gitu kan, saling ngobrol via WA call gitu. Jadi alhamdulillah semuanya tertangani. Pemirsa ini emang agak-agak speechless. Kenapa? Karena misalnya emang momen ini saya bertemu dengan seorang ibu yang benar-benar multi-talented banget. Tema ini lebih berat daripada tema-tema yang sebelumnya. Lebih berat ternyata daripada saat rapat di komisi ya Bu ya. Persis. Atau sedang memimpin rapat fraksi. Persis. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kami memang masih makin panas, makin hot. Bahkan saya akan mencari kembali sisi lain dari seorang Ibu Reni Maritnawati. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen.
Pemirsa, kembali bersama kami dalam Perempuan Parlemen. Nah, di segmen terakhir, Ibu, saya mau tadi tahu. kalau saya yang buka berarti honornya buat saya tadi ya. Jadi saya nggak buka. Jangan. Makanya saya nggak buka. Nggak boleh protes kalau honor, Bu. Ya, pemirsa, ini ada satu pertanyaan terakhir saya sebelum saya ada game sedikit kecil-kecilan bersama Ibu. Mimpi seorang Reni Marlinawati ke depan apa? Melihat seluruh anak Indonesia sekolah. Melihat seluruh usia pendidikan tinggi, seluruh anak Indonesia bisa menikmati bangku kuliahnya. Jadi mimpi saya tidak boleh di hari belajar ada anak yang berkeliaran di luar rumah. Jadi seluruh anak Indonesia harus sekolah, hanya itu mimpi saya. Harus sekolah. Kita punya game sedikit buat Ibu. Harus jawabnya, jangan lama-lama, harus mikir cepat. Siap. Bu, jadi wakil rakyat atau dosen? Wakil rakyat. Jakarta atau Sukabumi? Sukabumi. Masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Sebetulnya masak sendiri. Mau jalan-jalannya lebih memilih ke luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Backpacker apa pakai jasa tur? Backpacker. Cepat semua kan? Sesuai kan? Pemirsa, itu tadi penutup kami dalam Perempuan Parlemen edisi hari ini. Banyak sekali masih lain dari seorang Ibu Reni Marlinawati dalam sesi kali ini. Sampai jumpa ya pada episode yang lainnya. Kita dadah dulu, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di Perempuan Parlemen. Saya Yusli Hayanti, mohon undur diri.